Saudara sekalian, saya akan memulai khotbah saya dengan judul Perlombaan Iman Tetap Fokus kepada Yesus, berdasarkan ayat yang ada di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Tapi kita membacanya sampai ayat yang ke-6 saja. Mari sebelum kita membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami hari ini boleh punya kesempatan datang ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh mendengar sekali lagi sapaan firman Tuhan di hari Minggu yang boleh menguatkan, memacu iman kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus terangi kami, terangi semua jemaat, terutama hamba-Mu yang akan membacakan dan membedah firman Tuhan, yang akan membuatnya menjadi jelas dan mendarat di setiap hati umat yang mendengarkan dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Yesus hamba memintakan semuanya itu. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 13 nanti saudara boleh membaca, tapi saya akan membacakan separuhnya aja sampai 6. Nanti saudara boleh menyelidiki sendiri. Demikian kata firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang beriman itu gambarannya seperti apa? Kalau kitab Ibrani menggambarkannya seperti perlombaan atau pertandingan olimpiade saat lari maraton, begitu kira-kira ya. Hari-hari ini di Tokyo akan ada olimpiade yang memang kontroversial. Orang Jepang sendiri mayoritas menghendaki itu dibatalkan karena pandemi, tetapi pemerintah yang baru ini, ya PM-nya yang baru, itu tetap karena sudah invest lama, sudah disiapkan segala sesuatu, lalu dengan nanti persyaratan disiplin protokol kesehatan begitu, dia tetap meminta ya ini semua dilangsungkan begitu ya. Jadi mari kita fokus juga, kira-kira gambarannya kayak pertandingan
atau perlombaan olimpiade, terutama lari sprint yang cepat ataupun lari yang maraton ya, nanti dengan berbagai macam kita boleh hari ini merenungkan tema tadi ya, perlombaan iman tetap fokus kepada Yesus. Saudara, pentingnya fokus itu di mana? Kalau saudara seorang atlet olimpiade atau atlet apapun di dalam lomba-lomba olahraga, pasti orang akan meminta olahragawan itu dalam bidang masing-masing akan di TC namanya, saudara. TC itu apa? Training Center. Kenapa harus digodok, digembleng, dimasukkan dalam satu ruangan khusus ya? Karena sekali lagi mereka diminta untuk fokus ya, fokus, konsentrasi penuh, saudara. Ya, konsentrasi penuh itu memang penting, saudara. Fokus itu memang penting. Ya, karena hasilnya akan pasti lebih baik dan kadang-kadang powerful. Betul-betul luar biasa kalau saudara itu mau fokus di dalam kehidupan iman juga. Ya, kalau dalam dunia permainan, saudara, saya pernah diajari persis seperti di gambar itu ya. Kalau saudara ingin membakar satu kertas, saudara itu harus pakai lensa, atau dulu waktu kecil teman-teman kampung saya itu ngomong itu kayak kaca bilor begitu, saudara ya, lensa pembesar. Tapi untuk membakar kertas begitu, dia harus membawa kaca pembesar itu, lalu sinar matahari itu harus difokuskan, menyerap semua panasnya itu kepada satu titik begitu, saudara ya. Kalau dia bisa nanti diserap dalam satu titik fokus begitu, akhirnya kertas itu akan terbakar, saudara ya. Hasilnya seperti itu ya. Sama di dalam dunia kerja, kalau saudara mau belajar, apalagi mau ujian, mau UAS begitu ya. Oh, semua mahasiswa, semua siswa, semua pekerja, karyawan diminta untuk fokus, saudara. Karena kalau saudara bisa fokus, nggak bingung sana sini, nggak ngerjakan serabutan sana sini, tapi bisa fokus begitu, pasti hasil kerjanya akan lebih baik ya. Dalam dunia berita, saudara, juga begitu. Dulu ada TV namanya, siaran beritanya itu Fokus, saudara ya. Nah, kamu saudara tahu itu, dia akan hari ini menyiarkan satu berita, saudara cukup itu ya, dengarkan apa yang ada di berita ini, saudara bisa ngerti, bisa tahu segala yang simpang siur di dalam dunia ini. Berita-berita yang penting itu apa? Nah, saudara diminta untuk fokus mendengarkan TV itu ya. Bukan hanya itu, saudara. Saya punya istri, Bu Shirley itu seorang konselor. Salah satu yang saya suka amati, kalau dia itu konseling, saudara, ya, itu memang sudah dilatih itu, ya. Salah satunya itu dia harus bukan banyak bicara, tetapi banyak mendengar dulu, ya. Biasanya orang yang datang itu bisa 2 jam, saudara, berkeluh kesah, ceritakan semua masalahnya dari A sampai B, sampai C, sampai apa, pindah-pindah begitu. Ya, istri saya bisa dengan tenang dan yang penting fokus gitu, mendengarkan begitu, ya, sampai itu biasanya kurang lebih itu 2 jam, saudara, ya. Nah, setelah dia mendengarkan dengan baik, dengan fokus, baru dia memberikan nasihat-nasihat bijaknya begitu, apa yang harus dilakukan orang itu, ya. Tidak gampang, saudara, bisa mendengarkan dengan fokus begitu, ya, dengan sungguh-sungguh untuk menampung semua keluh kesah, meringkas, mendapatkan intisari masalahnya dia itu apa, ya, untuk dicarikan solusi. Wah, itu biasanya kalau dia betul-betul fokus dengan sungguh-sungguh,
hasilnya biasanya nanti tepat, saudara. Ya, tentu dengan pertolongan Tuhan juga ya ketika memberikan nasihat itu. Nah, fokus itu memang penting, saudara. Itulah sebabnya dalam kehidupan iman ini, saudara dan saya ditantang ya. Pertama, kita harus fokus sejak awal. Sejak permulaan, saudara. Ya, persis seperti pertandingan maraton itu, saudara harus fokus. Startnya itu harus penuh konsentrasi, terutama pada aba-aba wasit, saudara. Ya, bukan malah bingung pada teriakan penonton, atau kalau di dalam kitab ini konteks sebelumnya itu kita kan punya banyak saksi. Nah, itu saksinya sudah didaftar tuh, pahlawan-pahlawan, saksi-saksinya itu yang begitu banyak yang ada di gelanggang itu yang sedang melihat kita ya. Nah, tetapi penglihatan kita bukan kepada bingung kepada penonton yang menyorai, yang menyemangati apa-apa ya. Di tengah riuh orang begitu banyak menonton perlombaan itu, seorang atlet yang baik, saudara, dia harus dengan sungguh-sungguh penuh konsentrasi, bukan curi start, tapi startnya yang betul ya. Dia fokus itu. Kalau di gambar itu sudah lihat itu dikasih garis, mereka akan ancang-ancang, siap-siap gitu. Biasanya wasitnya itu membawa pistol, saudara ya. Pistol, kalau sekarang tuh pakai pistol begitu. Dia harus dengarkan aba-abanya. Dia tidak boleh berlari mendahului atau mencuri start atau apa. Dia harus ada di belakang garis itu. Kalau tangannya gitu tuh sebenarnya nggak tahu itu boleh atau tidak itu ya. Mungkin boleh asal kakinya masih di garis itu semua, saudara ya. Nah, semua biasanya akan menunduk begitu. Dia membayangkan dia akan ada di garis itu dan akan terus lari. Pokoknya sejak awal, saudara, dia harus penuh konsentrasi atau fokus, saudara. Ya, fokus untuk apa, saudara? Biasanya gini, atlet-atlet itu akan memakai baju yang ringan. Dia akan memakai celana yang ketat tapi tidak yang mantap begitu, yang tidak kedodoran, sehingga nanti bisa membawa dia kewalahan ya. Waktu lari malah bingung dengan celananya atau katoknya itu ya. Tidak boleh melorot-melorot apa-apa, mungkin talinya betul-betul kencang, tapi yang penting semuanya itu ringan, saudara. Makanya penulis Ibrani mengatakan gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, saudara. Ya, supaya kita bisa startnya tepat, melesat dengan baik, dengan cepat, saudara, sesuai dengan aturan yang diwajibkan, ya. Oh, saudara, pelari-pelari ini seharusnya benar-benar harus fokus sejak awalnya, ya. Di masa pandemi, saya yakin saudara juga harus begitu, ya. Kita fokus terus memandang Yesus, ya, untuk terus bertumbuh dari minggu ke minggu dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Biarlah iman kita itu boleh makin berkembang, makin maju, makin berbuah, makin menghasilkan sesuatu yang lebih baik tentunya. Dari minggu ini ke minggu yang berikutnya, kita perlu tetap fokus kepada Yesus, sekali lagi, sejak awal, sejak permulaannya, sejak kita start, saudara, percaya kepada Yesus, terus percaya dengan tepat, dengan akurat di permulaannya, saudara. Ya, ternyata dari bacaan-bacaan kepada kita, fokusnya itu bukan hanya sejak awal, tetapi saudara diminta untuk tetap fokus, ya, bukan saja di awalnya, tetapi juga di tengah-tengahnya,
melesatnya, saudara. Waktu sudah melesat, waktu sudah berjalan, waktu sudah ada di paruh, di pertiga, terus begitu, saudara diminta untuk tetap fokus. Maka saudara, di dalam ayat itu dikatakan gini, mari kita terus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, memang saudara, untuk bisa konsentrasi di tengah-tengah pertandingan yang mungkin makin berat, makin jauh, masih lama, yang ada banyak rintangannya, saudara tetap harus fokus, saudara, ya, melompati rintangannya mungkin, ya. Saudara dan saya perlu menjaga stamina iman, ya. Staminanya harus prima, saudara. Betul-betul, ya, imanmu itu harus makin kuat, makin teguh, makin semangat begitu, saudara. Ya, seperti pelari itu menjaga tenaganya, dia harus memperhitungkan, apalagi kalau lomba maratonnya itu yang lebih daripada 1000 meter, ya, atau berapa kilo begitu. Kadang-kadang dia harus benar-benar menjaga, saudara, tenaganya, staminanya, kecepatannya, iramanya. Itu mau lari seberapa, setelah itu agak pelan sedikit, dipakai lagi, apa-apa enggak bisa. Dari awal itu, wah, terus begitu enggak bisa, saudara. Semuanya harus diatur, ya, dengan adaptasi kekuatan, pernafasan, dan macam-macam begitu diatur, supaya yang penting tuh gini, saudara. Iman saudara begini, from faith to faith, saudara. Dari iman startnya, tetap beriman, dan terus beriman, sampai di tengah-tengah masih beriman, ya toh. Yang memimpin iman itu dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya. Untuk itu sekali lagi, tidak ada alamat iman yang baik selain engkau dan saya hari ini memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang merupakan sosok teladan menurut saya, khususnya ketika iman kita itu sedang berada di masa-masa yang penuh dengan cobaan, ujian, bahkan penderitaan, saudara. Yesuslah teladan, contoh, model yang paling ideal untuk saudara dan saya bisa dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah penderitaan, seberat dan sehebat apapun, saudara dan saya tetap melihat Yesus. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan gini, saudara, ya, Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, saudara, ganti sukacita yang memang disediakan sama dia, yang katanya sekarang itu sudah duduk, ya, di sebelah kanan tahta Allah, saudara, sebagai orang yang sudah menang. Pernah mengalami penderitaan, tapi dia bertahan, dia memikul salib itu dengan segala kesulitan dan penderitaan yang sangat hebat, tapi Yesus akhirnya mengatasi itu semua, saudara. Makanya ayat-ayat ini mengajak saudara terus tetap fokus di tengah. Meskipun dalam kehidupan saat ini kita penuh dengan segala tantangan, kesulitan, penderitaan, kesukaran, macam-macam di masa pandemi ini yang kadangkala, saudara, begitu membosankan, begitu membuat kita jenuh. Kita kepengen cepat-cepat mau keluar, ya, dari segala itu, saudara. Tapi Tuhan telah mengatakan, kalau ini satu kehidupan yang memang harus saudara dan saya jalani dengan penuh iman, saya yakin saudara akan bisa melewati, akan bisa satu kali mengatasinya, kalau saudara terus fokus memandang Yesus.
dan menjadikan Yesus sekali lagi model, contoh, panutan, teladan yang sangat luar biasa, saudara. Yang saudara perlu tiru, dan kalau Yesus menang, dia satu kali juga akan membuat engkau dan saya mampu menang, terus fokus. Ya, itulah sebabnya yang ketiga, saudara dan saya diminta bukan saja sejak awal, tapi juga di tengah-tengah tetap fokus. Dan yang ketiga, saudara perlu fokus sampai terakhir, saudara. Ya, itulah sebabnya di ayat yang ketiga mengatakan gini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara disuruh ingat, saudara, betul-betul justru sampai akhir. Ingatnya itu selalu, senantiasa, ya, senantiasa. Memang di dalam kehidupan ini ketika kita mengalami kesulitan, tidak semua orang mendukung kita, ya. Ada yang mungkin mengkritik malahan, ada yang mungkin menyalahkan kita, ada yang malah menekan kita, ya. Apapun yang terjadi, saudara, saudara diminta iman saudara bukan sejak di awal, tapi juga terus tetap fokus di tengah-tengah, dan saudara diwajibkan untuk selalu senantiasa fokus. Kalau bisa, suka tidak suka, ya harus sampai akhir. Ya, sampai akhir apa, saudara? Saudara jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Saudara dan saya ditantang untuk finishing well, mengakhirinya dengan baik, saudara. Ya, ini tidak gampang. Ya, biasanya kalau saudara dan saya di dalam kehidupan ini, pertamanya semangat, bisa fokus, di tengah-tengahnya kalau masih bisa fokus itu berarti sudah bagus. Tapi godaannya tuh gini, saudara, kalau sudah mau menjelang akhir, biasanya itu saudara mulai agak lengah. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena saudara mudah patah semangat, ya. Saudara dan saya itu menjadi lemah dan kemudian menjadi putus asa. Justru di detik-detik terakhir yang sebetulnya itu sangat menentukan, saudara. Saudara akan berhasil atau tidak, ya, saudara akan menang atau tidak dalam perlombaan iman itu, saudara. Tetapi karena saudara seringkali lemah, seringkali saudara itu putus asa, saudara tidak bisa mencapai finishing well. Sekali lagi, ini tidak gampang. Ya, menurut survei, orang yang bisa finishing well itu sekitar 7-11%, saudara. Yang di dalam kehidupan imannya itu bisa tetap fokus, cinta Yesus, melayani di tengah-tengah kesulitan kayak apapun. Dia tetap bertumbuh, beriman di dalam tekanan apapun. Ya, dia tetap menghasilkan yang baik. Bahkan itu sampai kepada akhir, itu ya kurang lebih 7-11%. Tapi meskipun sedikit, saya berharap orang-orang itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang beriman, seperti saudara dan saya. Ya, saudara perlu finishing well, ya. Kalau digambar itu kayak orang itu biasanya ada tali terakhir gitu, yang harus diterobos. Betapa senangnya kalau dia itu bisa akhirnya menerobos sampai di situ. Nah, bagaimana kita bisa tetap fokus di awal, di tengah-tengah tetap fokus, sejak di awal kita fokus, di tengah-tengah tetap fokus, dan akhirnya kita sampai di akhir bisa fokus. Ya, menurut saya kalau dari kesimpulan firman Tuhan di sini jelas kunci kemenangan murid itu, ya, kunci kemenangan anak Tuhan itu letaknya di mana, saudara? Letaknya di
disiplin, saudara. Ya, yaitu gini, tertib hidup iman yang tidak serampangan, yang tidak sembarangan, apalagi gampang-gampangan, saudara. Tidak. Kalau saudara mau sejak awal, di tengah-tengah sampai akhir fokus, di situ dibutuhkan disiplin tingkat tinggi, ya, disiplin Kristiani. Saya senang karena orang-orang percaya itu disebut disciple of Christ, ya. Saudara, kita ini adalah murid-murid Kristus. Kata murid itu akar katanya itu dari kata disciple, itu disiplin, saudara. Jadi kita sudah diberi modal, ya, modal besar. Kalau kita memanfaatkan sungguh-sungguh karakter yang penting ini, kita tetap menjaga disiplin, saudara. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Kita mau sungguh-sungguh rela dihajar, ya, dididik, diberi ganjaran nanti oleh Tuhan yang penuh kebapaan, maka saudara dan saya itu akan mampu jadi juaranya. Sadarilah, saudara, Yesus itu sebetulnya pelatih kehidupan kita. Saya ingin menutup ini dengan memberikan sedikit ilustrasi, saudara, supaya saudara dan saya itu sadar. Ya, suatu hari saya pernah nonton tinju. Tinju itu antara orang Korea dengan orang kulit hitam, saudara. Ya, tiba-tiba saudara sekalian, yang mengejutkan saya, karena saya ini penggemar tinju begitu ya, di ring itu satu kali ya, ketika pelatihnya yang Korea ini ngelihati petinjunya itu sudah mulai kurang konsentrasi ya, kan biasanya setelah ronde selesai satu dia dikasih nasihat, dia apa begitu dia, tapi dia tidak melakukan di dalam ronde-ronde berikutnya begitu, dan mulai sedikit agak kalah begitu, dapat poinnya begitu, pelatihnya ini marah. Tiba-tiba saudara, ya, yang mengejutkan banyak orang, bukan hanya saya saja itu ya, petinju itu tiba-tiba ditampar, saudara ya, begini saudara, gitu ya. Beberapa orang nggak setuju ini, pelatih kok penuh kekerasan kayak begitu. Tetapi saudara, pelatih ini punya alasan, karena sekali lagi petinjunya ini tidak disiplin, tidak mendengar, tidak mempraktekkan apa yang dinasihatkan sama dia sebagai pelatih yang mengamati dan menolong dia bisa menang. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia sampai menampar begitu ya, dengan cepat, supaya dia sadar ini sudah, kamu bahaya ini kalau kamu tidak disiplin mengikuti semua nasihat-nasihat dia, saudara. Ya, tentu Yesus kita tidak begitu, ya, tidak kayak pelatih itu, betul, saudara. Yesus kita tentu dengan tegas tapi lembut, dengan caranya yang unik, yang pakai nilai-nilai yang bagus, dia akan selalu begitu, saudara. Yang penting saudara dan saya jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Ya, jangan kamu lupa dan tidak rela didisiplin, dididik oleh sama dia. Kalau dia memang perlu memberikan ajaran, ganjaran di masa-masa pandemi ini, saudara, saya percaya ya. Saya tidak ngomong pandemi ini adalah alat Tuhan untuk menghukum kita, tidak. Tetapi saya yakin ada maksud-maksud Tuhan yang baik di masa-masa ini, ya, supaya iman saudara itu makin ditumbuh kembangkan, saudara. Yesus adalah pelatih kehidupan kita. Makanya, ya, ada seorang petinju juga ini, namanya Evander Holyfield. Dia tuh paling suka, saudara. Paling suka dia itu membawa
kalau tarung itu, kalau bertanding itu membawa ayat, ya, diselempangkan di sini tulisannya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, saya senang karena saudara, satu kali dia itu sebagai kelas penjelajah, Evander Holyfield ini melawan Mike Tyson yang terkenal apa saudara? Wah, terkenal dia itu peninju kelas berat saudara. Masih di atasnya dia sebetulnya melawan Mike Tyson itu seperti ular marani gebuk, kata orang Jawa, ya. Oh, pasti dia akan kalah, tetapi dia berani, dia tidak takut kesulitan. Biasanya petinju-petinju itu akan dikalahkan Tyson di dalam ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, tidak lebih dari 5 ronde, saudara. Wah, ini petinju beton yang betul-betul sangar, saudara. Semua orang dirobohkan, tidak akan yang bisa menang lewat sama dia di zamannya itu. Tapi Evander Holyfield ini berani, saudara. Dia mengatakan gini kepada pelatihnya, aku mau melawan Tyson. Ya, pelatihnya juga bingung. Wah, jangan, kamu ini sedang bagus-bagusnya, kamu cari aja yang di bawah dia atau apa-apa. Tetapi Holyfield tidak mau, dia kepengen ngalahkan Tyson. Akhirnya pelatihnya ini menyetujui dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama begini, ya, Holyfield, nanti kamu harus masuk dengan tetap fokus. Kamu boleh gembira, kamu boleh nyanyi-nyanyi, boleh mentul-mentul begitu, saudara, ya, dengan menghafalkan ayat itu. Dia mengatakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, termasuk Tyson, ya, gitu ya, Mike Tyson, ya, yang akan memberi kekuatan kepadaku. Yang penting, kata dia begini, saudara, nanti setelah kamu gitu, yang penting itu waktu kamu dihadapkan kepada Tyson, ya, apa nasihat yang kedua, ya, bukan hanya gembira, bukan ringan begitu, tapi di tengah-tengah itu yang penting, yaitu gini, dia ngomongkan begini, ya, yang penting kamu itu waktu berhadapan-hadapan muka, saling pandang itu, jangan kamu menunduk, takut kepada dia. Waktu dia melotot, dia ngomong gini, kamu akan kuhajar, kira-kira ngomong begitu, ya. Kamu akan kurobohkan, tidak akan lebih dari 1 ronde begitu. Biasanya terornya begitu, dengan mata yang melotot begitu. Evander Holyfield diminta untuk begini, saudara, ya, tetap pandang dan katakan, ya, pandang Yesus dan katakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Itu dikatakan segala perkara. Pokoknya kalau dia sampai nunduk, berarti dia sudah down mentalnya dan dia pasti sudah kalah separuh, saudara. Ya, kalau begitu. Kalau di awalnya kayak begitu, dia akan salah. Tapi dia tidak. Dia diminta untuk begitu, dan di tengah-tengah dia selalu ngomong gini, ya, ingat, kamu tidak usah melewati sampai 12 ronde dulu, ya. Jangan mikir begitu, pikirlah gini, pokoknya di awal fokus, terapkan nasihat saya, kamu tidak boleh melebihi dari 5 ronde, ya. Maksudnya, kamu harus bisa melewatkan di pikiran kamu begini, kalau Tyson mengarahkan musuh-musuhnya itu tidak lebih dari ini, kalau kamu bisa 5 ronde aja, 6 ronde, saya yakin kamu itu akan menang, saudara, ya. Jadi dia tetap di awalnya fokus, di tengah-tengahnya dia ngomong gini, yang penting aku melewati dulu 5-6 ronde. Wah, benar-benar, saudara. Akhirnya yang terjadi begini, saudara, ya, dia pakai taktik namanya bukan hit and run dulu. Kalau ada satu pukul lari, tapi kalau dia enggak, dihadapi, saudara, pukul ngerangkul, kalau Tyson mukul, dibalas pukul, kalau dia mau mukul lagi, dirangkul begitu. Akhirnya yang frustasi itu Tyson, dia tidak bisa mukul secara telak begitu, dia marah, saudara. Dia malah menggigit kupingnya Evander Holyfield ini.
Apa yang terjadi, saudara? Wah, dia melanggar disiplin itu, ya. Iya, dia dipotong nilainya itu. Dan karena dia frustasi, dia melanggar disiplin, dia tidak menuruti instruksi-instruksi pertandingan yang diwajibkan, akhirnya kalah. Holyfield yang menang. Dan Nadia sekali lagi ini, sejak awal, di tengah-tengah, sampai akhir, dia fokus kepada Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dialah coach profesional kita yang bisa, saudara, di masa-masa pandemi ini, ya, yang membosankan, yang meletihkan, yang membuat jenuh, yang membuat kita itu tidak tahu ngerti sampai kapan. Ya, Yesus akan memampukan kita menjalani, menghadapi, melewatinya dengan penuh kemenangan. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya sekali lagi, ya. Perlombaan iman kita tetap fokus kepada Yesus. Amin. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh hamba terangkan. Meskipun hamba sadar ini tidak sempurna, Tuhan yang akan menyempurnakan dan berbicara lebih lanjut, Tuhan, kepada setiap orang untuk mereka mendengar suara Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman ini secara tepat, Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa meminta semuanya ini. Amin.